Asik abis foto sama Seze ya. Choky Boy. Choky Boy harusnya. Harusnya. Yap, Choky Boy. Karena udah kelihatan badang kan dari awal kan. Jadi kayak last pick-nya sih lebih tepatnya untuk Kyrie juga. Aku punya feeling kayak mereka bisa mainin kayak Martis atau Alpha loh sebenarnya. Aku merasa kayak Martis bagus. Martis karena Nick ya? referensi Martis Iya. buat Kyrie masih Masih beberapa ada, waktu soalnya. masih ada ya. Atau ya itu yang aku bilang tadi, karena kebetulan lawannya Suyo dan udah bawa Chow, kenapa nggak bersekalian dengan Nolan? Atau Lukas. Nolan, tapi kalau Nolan di match ini ya sebenarnya bagus, bisa ngindarin Chusin juga. Ada Hildanya. Iya di Nah kebuk itu Hildanya sih yang paling Iya. di kendala sih. Oke, Aku lebih oke. setuju ke Lukas sih tadi. Lukas ya. Kalau Lukas mungkin buat objektif ya. Iya. Tapi nggak masalah sih, karena ada Yves juga. Yves, Buat- Chow, Lukas, kuat buat- banget. Buat Onyx Lukasnya. Again. Oh, masih? Percobaan Masih. kedua untuk Guinevere. Aku merasa lagi-lagi Sambil follow up. meeting ya dia. Dia butuh follow up ya, Nolan. Itu dia. Nolan lawan Hilda tadi. Bapak-bapak Sigmanya udah keluar nih. Dan Nolan ini adalah satu hero yang combo Nolan Yves. Ini waktu nyelamatin Onyx di Challenge Finals kemarin. Betul sekali, Iya sampai nggak mereka sih? di babak grand final ya. Iya gak sih? Bener ya? Oke. Dan ini dia untuk debut dari Nolan. Seperti apa? Akankah menjadi milik dari Onyx atau dari tim Liquid ID? Kita akan langsung menuju ke Line of Dawn. Bersama dua caster kita, ada Ranger Mas dan Goni. Let's rock the Line of Dawn. Gak kayak tadi semua scaling gitu ya. itu Oke, dia. tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan langsung aja. Let's go to the lane of dawn. Siapa yang akan mengamankan match points? Tentunya di game kali ini posisi 1-1 dan reset kembali. Dan tampaknya tadi Ji, lu ngeliat Cloud dan langsung bener Cloud muncul. Kayaknya ini berarti udah enak banget ya lawan mungkin dari Yves-nya, dari Moskovnya no problem. Nah, kondisinya kali ini kita lihat. If dari Sas ini sangat power. Dan kalau ngomongin ke arah yang bisa nge-reach ke arah backline. Dengan kondisi dari Widi, ini nggak wise banget kalau ke arah Sans. Dia harus bisa mempertimbangkan di mana Xavero dan juga Kyrie. Dan satu-satunya yang bisa ke backline ketika udah Aran buka, ketika Ya. udah Fabian buka, dan udah Widi buka, itu Cloud. Dan dia butuh purify ketika Chow-nya udah di-pick. Sebenarnya ini cukup divey ya. Divey 5-5 semua. dari Liquid ini bisa masuk ke belakang, Betul, diving cukup semua. agresif, cukup invasif. Dan apakah Onyx bisa bertahan dengan formasi mereka? Satu flicker tadi udah dibuang oleh Suns, tentunya ini sebuah keuntungan kecil untuk tim Liquid ketika nanti netral objektif yang pertama sudah muncul di Line of Dawn. Jadi sekalipun Suns berada di level 4, ini nggak worry lagi untuk para pasukan dari tim Liquid untuk nge-reach Suns. Itu nggak worry lagi. Kenapa? Sekalipun dia punya real world manipulation, dia tetap bisa kelihatan kok. Dia nggak punya skill escape mechanism, nggak ada Matilda di sini. Cowoknya juga pasti ngelakuin gangguan terhadap sosok seorang Fabian. Jadi ini power yang cukup mahal sih kalau gue bilang tadi yang didapatkan oleh seorang Yeskiel. Poin pentingnya tadi di Yeskiel, Ya. lebih tepatnya. Ditambah lagi Widi masih ada flicker dan Onyx tahu itu kayaknya mereka. Makanya mereka juga nggak terlalu gegabah untuk mengamankan netral objektif. Kita udah kalah trade, ya udah kita mainnya kompensasi, cari kompensasi lain aja. Karena gini Gon, kalau dari sudut pandang gue tadi ketika Sunsing udah flicker, itu kan udah mengurangi power mereka ketika di arah pit turtle. Ditambah lagi kalau kalah retribution dan Kyrie-nya tumbang. Rugi banget. Ini rugi banget, ini early power yang dimiliki dari Kyrie. Early-nya gagal, Ya. mid to the late game. Kyrie cuma bisa bermain dengan split push. Ya, ini Nolan tuh sebenarnya kalau aku ngeliat mainnya tuh mirip-mirip YSS. Yang penting farming, level 15 secepatnya, dan baru bisa melakukan signifikan mungkin ganking kesana sini. Tapi jujur gue gak setuju. Oh oke. Gue setuju. Gue Nolan jujur maksudnya agresif dari early. dari early justru powernya dia di Oke. awal. Dia kalau bisa dapetin dalam kondisi saat ini dengan power defensif dari tim musuhnya nggak ada dan nggak bisa ngelawan balik, ini mainin Nolannya di situ. Kalau gua, Kalau nggak dapet ganking, oke. ya, Ya, karena di kalau mid asal to the- dapetin di ganking mid ya. to the late game, ini kalau dia udah nggak bisa dapetin 1 point kill, masih ada Purify, Wind of Nature. Oke. Ini oke. dia tinggal main apa sekarang? Tinggal main split push, Bos. Malah berat untuk Kyrie. Benar. Itu ya yang mungkin agak sedikit riskan dari sisi Nolannya yang mungkin harus dipertimbangkan lagi oleh Onyx. Karena early game-nya sekarang masih cukup even. Malah tim Liquid yang lagi memenangkan ekonomi. Jadi mereka harus cepat, harus naikin tempo dengan Chow, dengan Nolan yang mungkin harus melakukan aktif ganking. Masih belum terlihat pergerakannya dari Onyx. Dan it's okay, nggak masalah kok kalau mereka mau coba maksa ke arah Cloud-nya. Ya. Ketimbang harus ke arah Aran yang agak Ya. cukup berat untuk dimakan oleh seorang Kyrie. Benar. Karena kondisinya Kyrie sekarang juga pasti akan ada di Heptasis kayaknya. Kalau menurut aku ya. Kalau ngomongin pertama di itemnya menuju ke arah Scapizer, nggak worth it banget. Oke. Belum kelihatan ada point kill selanjutnya yang bisa kita lihat di sini.
Dan mungkin akan ada pertempuran yang cukup hebat di turtle yang kedua karena dua-duanya bisa join antara Moskov dan juga Cloud. Ya ini tampaknya Kemungkinan belum. ya. Kemungkinan. Untuk 2 game pertama seenggaknya First Blood udah digapai loh. Ketika Turtle Fight pertama ini 4 menit sudah berjalan belum ada First Blood. Tampaknya Onyx kali ini tapi mereka mau melakukan kontes sih. Nggak seperti di Turtle yang pertama. Oke, kontes kali ini apakah mereka berhasil mendapatkan karena Purple Buff yang masih terlalu jauh dan Kairi nggak berani gambling Ya. hal seperti ini. Dia menuju ke arah Purple nampaknya. Tapi para pasukan dari tim Indonesia, ini mereka ini punya agresivitas gameplay dari semuanya. Ya. Hampir semua tim Indonesia punya gameplay yang agresif dan mengerikan. Tapi kali ini Kairi lebih menurunkan tempo dan dia kayaknya wise banget untuk dapetin Purple sih. Ya. Gue setuju sih, dibandingkan dia harus berebut lagi. Ya ini tampaknya mereka tahu agak sedikit kalah rotasi. Jadi ya udah nggak usah paksa lagi. Sama seperti cerita di Turtle yang pertama. Tapi Gold Shield turret loh udah oke. Savero seenggaknya dapetin kompensasi juga. Jadi kedua gold laner ini bisa dibilang cukup well fed. Tapi informasi yang didapatkan dari Keyboy, udah ada 4 pemain dan Oh. Royal Dragon on point. Kyrie, 1 point kill didapatkan. Dan first ball di tangan dari seorang Kyrie. Early game pressure, mau tidak mau, itu yang bisa dilakukan oleh seorang Kyrie. Nah, itu. Sekarang itu dia yang dia miliki. Ya. Dan dia manfaatkan dengan baik. Nah itu tuh, kalau Nolan at least ada angle-nya untuk melakukan ganking, untuk melakukan pick off, pasti dia harus berada di posisi yang tepat. Kalau enggak dia sebisa mungkin nggak kelihatan di map, Ji. Sebisa mungkin nggak kelihatan di map. Dan struktur tampaknya yang lebih sedikit diuntungkan oleh TLID karena 1 nyawa lagi di area atas. Di area tengah, Onyx juga tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. Meskipun first blood dan 1 kill ini jatuh ke tangan Onyx, tim Liquid ini masih cukup bisa memegang kendali dari segi ekonomi. Karena mereka masih menunggu Keyboy punya power momentum untuk The Way of Dragon-nya. Tapi kali ini dengan kondisi kalau misalnya Fabian menuju ke arah War Axe, ya dan itu dia, betul sekali. Dia menuju ke arah War Axe, dia akan lebih sustain. Dia akan lebih berani kalau ketemu Kairi sampai saat ini. Dan kalau misalnya kondisi dari para pasukan dari tim Onyx, mereka lagi nge-buying time. Sadar gak Gus? Dia nge-relay banget game ini ke arah belakang. Dia nge-stretch game ini supaya Savero punya power. Dia benar-benar nge-stretch ini untuk Savero dan Suns. Dan itu yang terjadi saat ini. Tidak terlalu bermain agresif. Pick over juga nggak dilakukan Kairi dengan sosok dari Nolannya. Berarti tandanya setidaknya dia ngelihat Moskov ini bisa menjadi jawaban untuk mereka di area late game. Iya itu yang tampaknya menjadi metode dari Onyx. Gak mau terlalu agresif, dalam arti tidak mau terlalu buru-buru nyari fight. Dan ya ini yang terlihat ya, Kairi dan juga Moskov yang sudah melakukan split push. Atau mungkin urusin lane-lane kiri kanannya. Mungkin mereka kali ini bisa ada firepower untuk melakukan kontes, Ji. Tapi lihat dari sosok dari seorang Aran ini masih terlalu tebal untuk bisa dimakan. Tapi Keyboy di depan sana maka menargetkan seorang Yelskiel. Aran tidak akan tinggal diam. The power of retribution tapi di depan sana Frank setelah dikeluarkan. The blazing red from Myron Cheke. Berhasil memukul mundur berapa pasukan dari tim Onyx. Bahkan Keyboy yang ter-take down kali ini. Tidak ada damage tambahan dari tim Onyx. Mereka memang tidak memiliki power untuk di early game seperti ini. Dan saatnya para pasukan dari tim Onyx mundur ke arah belakang Aran. Iron Chick is coming. Kairi menjadi target utama. Mundur ke arah belakang tapi sosok Savero. The best thing yang bisa dia lakukan adalah split push. Power of turret. Karena nggak ada lagi yang bisa dapetin selain itu. Seenggaknya ada dapetin 3 item pentingnya dulu, krusialnya dulu. Dan mungkin kita akan lebih bisa expect Savero mencari action fight. Dan ya itu dilakukan. Saat ini tim Liquid berhasil mendobelkan ekonomi mereka dalam 2 menit. Dan itu menurut aku bagus. Bagus banget untuk Iron Chick. Untuk Iron Shiki dan juga tim Liquid. Nah Yes. Onyx mungkin harus pelan-pelan nih. Udah nggak bisa terlalu, harus mikir lagi. Mungkin nggak bisa terlalu maksa untuk membuka map terlebih dahulu. Tapi waktu lagi dia berikan Jungle lagi. kepada Savero. Lagi terus. Lihat tuh. Funnel gold Yes, yang penting. gold. Oke, Savero. Kita relay, kita stretch lagi gamenya. Kita bawa ke arah late game lagi. Kita mundurin lagi gamenya. Karena kita kalau bermain di early game, oke, mereka punya Suyo. Jangan sampai kesalahan ini terjadi seperti para pasukan dari tim Onyx di game yang pertama gitu loh. Ya, dan sejauh ini juga Kairi ini yang penting gue farmnya juga aman, Yes. gak ketinggalan. Lagi dan lagi gak mau terlalu kelihatan banyak di map, kalau aman baru dia kelihatan. Ya. Kalau memang mungkin ada info member Liquid keberadaannya di mana, dia akan kelihatan map. Dan terlihat pelan-pelan tapi pasti tim Liquid ini 3.000 loh. Tiba-tiba, jadi ini udah sebenarnya signifikan. Aku pengen lihat yang lagi pull the trigger untuk cari opening. Oke, kita ngomongin ke arah difference gold 2.600. Dan saat ini, kalau kita ngomongin Moskov dengan sosok dari Cloud,
Ini kondisinya berbedanya tidak terlalu jauh loh. Moskovnya masih bisa ngejar. Ya mungkin sekitaran dari 6.600 ya harusnya Moskovnya ya. Harusnya, tapi di depan sana Xavero versus everybody. Coba selamatkan dari Yeskiel. Berhasil menutup karena sosok Sol Xavero. Menjadi momentum yang sangat penting untuk bisa mendapatkan satu buff Lord Trauma. Tapi lihat Iron Shiki. Dengan fracture yang dimiliki dari seorang Kairi. Oke, kita mau main di arah mid game. Tapi Iron Shiki, as long dia nggak punya win of nature, dia harus respect. Ya. Dia harus respect sama sosok seorang Kairi. Ya ini yang pull the trigger yang gue maksud dari TLID. Mereka ngebaca rotasi, dapetin Xavero dan ya mereka berada di keuntungan. Tapi Aran membuat seorang Kairi ter-take down di belakang sana. No, solo Target kill. utama dan solo pick up dapat Purple Buff. Long tidak kabar masukan dari Team Liquid. Dapatkan para masukan dari Team Onyx. Mereka benar-benar terperangkap di dalam zona permainan mereka sendiri. No Purple Buff untuk Nolan. Ini berat banget untuk Nolan tentunya. Split boost power. Apakah itu menjadi sebuah jawaban? Dapat masukan dari Team Liquid. Makin lebih membuat gold mereka melambung jauh. Dan Fabian berhasil melakukan trigger. Ryota menjadi target utama dan ter-take down di arah belakang sana. Para pasukan dari Team Onyx mereka terdistrik dengan arah dan blazing red from Myron Seki. Tanpa adanya point kill. But it's okay. Satu pasif pecah didapatkan oleh Team Liquid. Again, gold difference. Satu point kill. Dan arah untuk Ryota masih oke untuk Liquid. Keuntungan di atas keuntungan yang dialami oleh tim Liquid. Dapetin Lord, dapetin pick up dan kali dengan adanya Lord. Ini bener-bener full offense. Meskipun tanpa ada Aran, ini dua baser bisa hancur. Winnie, available sebentar lagi dengan ada sosok dari Flicker yang dia miliki. Meanwhile di arah top lane sana, turret berhasil didapatkan tanpa ada sedikit hambatan. Turret top lane, base dengan menit 10. Itu kayak kerugian yang luar biasa, tidak bisa dibendung. Untung masih cuma satu. Kirain tadi mau coba di area bawah. Tapi tampaknya ya mereka call-nya udah kita mundur dulu. Xavero udah ada 3 item. Tapi lihat Cloud-nya juga udah ada 3 item. Jadi sebenarnya Eren Chiki ini damage-nya udah nggak bisa dianggap remeh. Dan bahkan wow Eren Chiki Nah, respect. sangat-sangat intelijen. Dia ngambil ke arah Wind of Nature, lebih ke arah respect terlebih dahulu. Supaya sehingga kalau emang ada terjadi ancaman dari sisi fisik Kairi atau Xavero, bahkan mungkin Ryota, dia aman. Ya betul, aku setuju banget Gori. Dan bahkan sebenarnya yang lebih mengancam adalah Kairi di sini. Dari tadi, kalau misalnya kita lihat, Kairi masih kelihatan di map. Kalau nanti tiba-tiba Kairi nggak ada di map, kondisi ada Lord yang mau muncul, ganking terjadi ke arah Iron Shiki, sekalipun ada flick, ada retribution yang keluar dari Kairi, itu tetap masih mahal banget loh. Ya. Itu tetap masih mahal. Ya. Dan untuk mengantisipasi pergerakan tersebut, Win of Nature wise decision banget. Walaupun dia owningnya 5.000 ya, bisa aja loh. Bisa aja dia menuju ke arah Rose Gold Mayfield. Atau ya Malefic misalkan kalau Malefic emang bener-bener sekali ya. mau langsung berasa banget dan oke, pelan-pelan lagi tentunya turun tempo. Ini berbeda ya dia dari game yang pertama dan kedua di mana action pack banget. Ini game yang ketiga cukup rendah total killnya. Tapi lihat di depan sana, kalau Keyboy menang Aran ini bencana sih. Nggak bisa. Itu bakal merugikan para pasukan dari tim Onyx. Dia bakal ditabrak habis, minimal banget Lord didapatkan. Nah, itu yang nggak mungkin tentunya dibiarkan oleh Onyx. 15 detik ke arah Lord selanjutnya. Dan untuk saat ini map 65-35 ini dimiliki oleh tim Liquid, bahkan mungkin 70-30. Jadi tim Liquid mereka juga nggak terlalu buru-buru. Mereka tahu far lane ngedorong ujung. Jadi ya udah mereka take their time, mereka cukup tenang. Dan ya ini mestinya free Lord sih. Onyx harus defend, fokus defend. Tapi nampaknya di depan sana mereka mencoba mendapatkan sosok seorang Winnie dengan fracture yang damage masih belum cukup. Bahkan Keyboy ter-take down. Dengan Sky Beast yang bikin para pasukan dari Team Liquid. Mereka menghilangkan Keyboy di saat Lord didapatkan. Ketika di saat mereka harus melakukan defensif. All in yang gak all in banget. Keraguan dari offensif yang dibikin dari tim Onyx. Gori. Firepower-nya kurang, Ji. Firepower-nya kurang dan kurang burst. Yves DPS, Moskov juga DPS. Dan tampaknya tim Liquid apalagi sosok Aran yang tebal sekali. Ini bukan targeting yang tepat. Tim Liquid kali ini dengan base di area atas ini terbuka. Apakah kita akan melihat game yang relatif cepat lagi? Lagi dan lagi. Onyx mereka harus melakukan defense. Apakah mereka mampu? Bisa. Mereka ada Yves, mereka ada Moskov. Ryota bisa buying time, tapi kita lihat eksekusinya. Apakah ini final push di game kali ini? Apakah ini menjadi final push seperti kata Goni? Meanwhile dari Xavero coba memberikan damage menuju ke arah piercing ke arah belakang. Para pasukan dari tim Onyx mereka ambil mendapatkan Keyboy.
Almost is never enough. Fokus dari damage yang diberikan, tapi lihat WD. Blazing Duet dari sosok seorang Iron Seke. Berhasil mendistinct para pasukan dari tim Onyx. Tapi nampaknya masih mereka bisa membalikan kembali ke keadaan Keyboy. The Way of Dragon yang dimiliki oleh seorang Keyboy memang tidak keluar. Tapi di sana Keyboy harus ter-take down. Meanwhile para pasukan dari tim Onyx mereka tidak boleh kehilangan seorang Xavero sedikit pun. Karena damage dari Xavero lah yang menyelamatkan semua. Piercing strike ke arah belakangnya. Yang membuat para pasukan dari tim Liquid akhirnya mundur. Bahkan Iron Siki sekalipun. Dia harus menggunakan Malefic Gun. Dia gak mau berdekatan dengan sosok Xavero. Kalau bisa gak head to head. Wow, ini Onyx dan juga tim Liquid, mereka menunjukkan display offense dan juga defense yang bagus, Ji. Betul. Onyx mereka memang harus mengorbankan satu tur di tengah, tapi seenggaknya base utamanya mereka tidak berhasil dihancurkan. Sebuah mungkin sedikit miskalkulasi tadi dari tim Liquid, di mana Blazing Duet ya memang berhasil memukul mundur, tapi Onyx dengan itu berhasil reset lagi dan ya kembali ke arah, mungkin nunggu Lord lagi ke arah semenit. Tapi ingat tim Liquid ini mereka benar-benar masih memegang map, kendali 8.000 hampir 10.000 tentunya gold. Ini bukan kabar yang baik sih. Kalau Lord yang kali ini berhasil diamankan tanpa adanya korban dari tim Liquid, ini mestinya bisa menutup game kali ini, Ji. Kalau menurut aku, untuk membuat Lord kali ini tanpa ada korban agak cukup berat. Satu-satunya yang bisa dimiliki dari para pasukan dari tim Onyx adalah gimana caranya Xavero ini dorong dulu far lane-nya. Oke. Gimana caranya mid lane-nya mereka clear dulu. Ya. Pastikan cuma ada top lane aja yang untuk mereka bisa bolak-balik dengan dekat. Karena kalau ini mereka nggak kontrol far lane-nya, ini bahaya banget. Xavero udah pasti ketahuan posisinya kalau nggak di jungle akan ada di top. Oke. Kalau di far lane, Xavero bisa datang kapanpun. Ya. Tapi kalau dia nggak datang sekalipun, team fight jadi menangan dari tim Onyx. Walaupun dia nggak dapat Lord, dia dapetin turret. Ya. Gamblingnya harus tepat dan call dari siapapun dari tim Onyx ini harus benar-benar on point. Harus perfect banget. Conceal tampaknya menjadi call-nya. Onsil menjadi call-nya dari seorang Keyboy, terdeteksi oleh seorang Yaskiel. Tapi nampaknya sosok dari seorang Ryota harus membuka badan di sana. Iron Siki. Masih ada Dexter dan Xavero. Ingat, Widdy bisa ada dimanapun, kapanpun untuk bisa menutup karena seorang Xavero. Satu kali team fight, tapi Keyboy kali ini Way of Dragon menunjukkan seorang Widdy. Masih dapatkan tapi Blazing Duet from Iron Siki. Berhasil memporak-porandakan tapi tampaknya ada kekuatan dari Mr. Xavero. Kehilangan sosok seorang Ryota membuat permasukan dari tim Onyx. Kali ini harus mundur ke arah belakang. 2 berbanding 1 nggak terlalu worth it. Moskow udah mulai masuk, tapi nampaknya Favian sadar akan hal tersebut dan melakukan covering up kepada sosok seorang Iron Siki. Mau nggak mau Onyx harus melepas Lordnya. Lagi, Iya lagi dan eksekusi Lord Pick yang sangat-sangat baik oleh tim Liquid. Mereka harus kehilangan Widdy. oh Aran gak ada Immortality yang bisa menyelamatkan dia dan bahkan dengan ada sosok seorang Aran, Immortality dengan seorang Kairi, ini gak worth it sama sekali. Best ada di depan mata, Suns featuring Xavero mampukah menyelamatkan best mereka. Keyboy, no flicker for this time, only the Way of Dragon. Dan ini bencana, Blazing Duet with Twitter Cloud, fokus ke arah best, gak boleh apapun yang terjadi. Dan tim Liquid berhasil mengamankan game yang ketiga dengan sangat cepat.